wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, selamat siang. Perkenalkan, saya Meza Nadia Husna, selaku moderator pada kegiatan podcast pada hari ini. Kegiatan podcast ini merupakan salah satu program kerja dari bidang Kominfo, Ikatan Mahasiswa Bayang dan Bayang Utara, dalam kepengurusan tahun 2024-2025. Podcast ini dilakukan untuk sharing session bersama teman-teman mahasiswa dalam berbagai inspirasi narasumber yang hebat, di mana dalam hal ini kami mengangkat dengan tema tips and trik daftar program pertukaran mahasiswa merdeka. Seperti kita ketahui bahwa pertukaran mahasiswa merdeka merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber yang hebat, Randy Kurniawan, yang merupakan alumni PMM Batch 4 Universitas Jember. Seperti yang kita ketahui bahwa narasumber kita ini merupakan seorang yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bayang dan Bayang Utara tahun periode 2023-2024. Baik, kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo. Halo nih. Kita nih panggil apa nih? Uda, apa kakak atau gimana nih? Panggil Uda saja. Oke, Uda Randi. Halo Uda Randi, apa kabar? Halo nih, alhamdulillah sangat bahagia hari ini. Semangat hari ini. Semangat ya. Tak kenal maka tak sayang, maka itu kita perkenalkan diri dulu nih. Boleh nih Uda untuk perkenalkan dirinya kepada teman-teman mahasiswa. Baik, kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa di luar sana, perkenalkan saya Randy Kurniawan, kuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya adalah alumni dari program pertukaran mahasiswa Batch 4 di Universitas Jember. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkontribusi menjadi bagian PMM Batch 4 di sana. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan nih Uda. Nah, tentang tips and trick untuk kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Boleh nih udah ceritakan bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai pertukaran mahasiswa merdeka Uda? Pengalaman saya ketika saya mulai pendaftaran pertukaran mahasiswa ini, saya mendapatkan informasi melalui media sosial dan juga dari media kampus yang juga menyiarkan bagaimana program-program dari MBKM ini. Dan seperti kita ketahui ini bahwa PMM adalah salah satu dari sekian banyak program MBKM yang luar biasa bagus-bagus gitu. Nah, saya mendapatkan informasi dari berbagai sumber, tentunya dari media sosial, dari media kampus, dan juga dari website resmi laman pertukaran mahasiswa tersebut. Dan juga saya juga mendapatkan informasi dari alumni PMM sebelumnya. Jadi dengan informasi-informasi tersebut saya kumpulkan dan saya pahami, karena dengan memahami informasi-informasi yang saya dapat, itu dapat memudahkan kita dalam proses pendaftarannya seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin minat dalam kegiatan ini boleh bisa dicari websitenya teman-teman. Terus juga bisa nanya-nanya nih ke alumninya, contohnya ke Uda Randi. Ini sangat terbuka untuk. Terus apa sih, ada nggak dari Uda tips and trick untuk kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Boleh nih diberikan tips and triknya kepada teman-teman kita, siapa tahu kita ingin kan masuk dalam kegiatan ini. Dari pengalaman yang saya lalui, tips dan trik yang pernah saya lakukan ketika mendaftar program pertukaran mahasiswa ini, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan berkas. Jadi jangan sampai salah upload, karena ketika kita mengupload berkas yang keliru atau salah, itu akan berdampak nantinya, karena suatu berkas yang telah kita upload itu tidak akan bisa lagi diubah. Jadi kita harus betul-betul teliti dalam proses pendaftarannya gitu. Lalu dalam proses pemilihan kampus, jadi nanti kita akan diberikan 7 pilihan kampus. Nah, jadi ketika kawan-kawan benar-benar ingin atau mengidapkan suatu kampus yang ingin dituju, jadi pilihlah itu pada pilihan utama, atau letakkan kampus tersebut pada pilihan satunya. Jadi kemungkinan besar kampus yang akan kita inginkan atau bisa kita lolos
itu yang terletak pada pilihan satu kita. Iya. Jadi usahakan cari kampus yang sesuai dengan pastinya dengan sesuai kemampuan kita. Jadi karena misalnya kalau kita bersaing dengan kampus-kampus yang top, nah nanti kan pesaingnya juga luar biasa banyak. Karena kita tidak cuma bersaing satu daerah, namun kita bersaing secara nasional seperti itu. Nah juga persiapkan seperti dokumen-dokumen seperti sertifikat pengalaman organisasi. Karena pengalaman saya ketika pendaftaran ini salah satunya adalah IMABAI. Nah, salah satunya IMABAI yang membuat saya bisa lolos pada program pertukaran mahasiswa ini karena saya aktif berkegiatan, berkontribusi sosial, aktif di masyarakat, dan ini adalah salah satu poin untuk bisa bagi kawan-kawan dan dipertimbangkan untuk lolos pada kegiatan ini. Nah, bagi kawan-kawan yang aktif berorganisasi, ini adalah langkah yang baik untuk kawan-kawan untuk bisa lolos pada program pertukaran mahasiswa ini. Nah, jadi dengan IMABAI saya diberikan motivasi bagaimana saya bisa mengikuti MBKM ini dengan percaya diri. Karena saya melihat senior-senior IMABAI begitu luar biasa. Mereka adalah alumni-alumni dari MBKM tersebut. Ada yang ngampus mengajar, ada yang dari Magang Merdeka, juga ada pejuang muda, dan semuanya itu menjadi motivasi saya untuk bisa dan yakin bisa lolos pada program pertukaran mahasiswa ini. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan amanah untuk bisa menjadi bagian program pertukaran mahasiswa ini. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, apa yang pertama kali udah rasakan ketika sampai di Universitas Jember? Terus apa culture shock yang udah rasakan? Oke. Pertama kali saya sampai di Universitas Jember ini rasanya campur aduk nih, karena ini kali pertama saya berada di daerah baru, apalagi ini tanah Jawa, yang pastinya berbeda, mulai dari kebudayaan, bahasa, dan juga hal-hal yang lain, mulai dari kebiasaan mereka pun berbeda dari kita yang di Sumatera Barat, seperti itu. Nah, ini suatu hal yang baru bagi saya, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan kawan-kawan di sana, karena kawan-kawan PMM ini adalah mahasiswa yang berasal dari seluruh kampus yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka ada di sana. Jadi ini merupakan suatu pengalaman yang berkesan bagi saya. Jadi rasanya sangat campur aduk dan menyenangkan sekali ketika berada di sana. Ini udah di sana kan banyak tuh teman-teman yang berbeda dari provinsi. Bagaimana sih udah cara beradaptasi dengan teman yang berbeda-beda tersebut? Bagaimana saya bisa beradaptasi dengan kawan-kawan yang notabene-nya berbeda-beda seperti itu ya. Nah, saya mencoba untuk terbuka dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Jadi di sini adalah komunikasi menjadi kunci. Nah, bahwasanya untuk menjalin suatu hubungan yang lebih akrab lagi, itunya terletak pada komunikasi kita. Jadi kita harus mempertahankan komunikasi yang efektif. Jangan sampai komunikasi kita menimbulkan kesalahpahaman bagi kawan-kawan yang lain, karena kita berbeda-beda bahasa ya. Nah, nanti takutnya salah tafsir bagi kawan-kawan yang lain. Jadi kita harus terbuka dan jangan, kalau bahasa sekarang nggak boleh baperan. Gitu. Nah, dan juga saya di sini juga berusaha untuk memahami perspektif dari kawan-kawan PMM tersebut, dan juga sering berdiskusi mengenai dan bercerita juga tentang bagaimana kebiasaan juga bagaimana sih adat dan istiadat mereka di sana. Jadi hal inilah yang cepat membuat kita beradaptasi di lingkungan yang baru. Seperti itu. Biasa sekali. Terus apa saja kegiatan yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan PMM ini kan? Untuk berkesan gitu. Oke, kegiatan yang paling berkesan ketika mengikuti pertukaran mahasiswa ini yaitu ketika kita melaksanakan kegiatan modul Nusantara. Karena yang membedakan antara pertukaran mahasiswa ini, program tersebut, dengan program-program yang lain, yaitunya terletak pada modul Nusantaranya. Jadi ini adalah daya tarik dari program ini. Jadi pada program ini kita diajak untuk mengeksplor
kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita tempati, bagaimana mereka hidup di masyarakat, lalu juga kita mengenal bagaimana sih bahasa mereka dalam keseharian. Jadi di sini saya mendapatkan banyak pengalaman mulai dari cara hidup mereka di sana, bagaimana mereka berbeda-beda antar suku dan agama, namun mereka tetap hidup berdampingan. Nah, di sini saya sangat kagum karena salah satu Jember yaitunya kabupaten yang toleransinya tinggi. Iya. Jadi misalkan agama A atau misal katakanlah agama Kristen membuat Iya. suatu kegiatan, nah umat Islam atau umat yang lain ikut membantu kegiatan tersebut. Begitu ya, ini menunjukkan toleransi. Begitupun sebaliknya, misalnya ada seperti umat Islam mengadakan perayaan ketika hari besarnya, dan umat-umat yang lain pun ikut turut serta membantu kita, gitu, seperti itu. Jadi inilah yang membuat saya terharu dan juga bangga atas perbedaan yang ada. Jadi perbedaan itu tidak memecah belah, tapi ini adalah alasan untuk kita bersatu padu menjadi sebuah negara yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ini ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, culture shock ya. Culture shock di sana, bagaimana saya bisa menyesuaikan diri di sana, dan ini pengalaman luar biasa yang saya rasakan, yaitunya ini pengalaman yang sangat membuat saya agak tercengang sedikit. Pertama karena seperti yang kita ketahui, makanan di Jawa dan di Sumatera itu pasti berbeda. Nah, makanan di Sumatera Barat yang terkenal itu masakannya pedas, ya. Namun di sana ada yang manis, pedas, dan bermacam-macam. Nah, jadi saya harus menyesuaikan, ya, sekali lidah terlebih dahulu, kita harus adaptasi. Dah, di sini saya unik. Bahkan dalam 1 minggu itu saya harus beradaptasi dengan nasi di sana, karena nasi di sana yaitu nasi bulan, berbeda dengan nasi kita di Sumatera Barat kan. Nah, kita di sini nasi perak. Jadi 1 minggu saya nggak makan. Wah, 1 minggu nggak makan. Jadi sebagai penggantinya saya harus cari karbohidrat pengganti dari nasi tersebut. Nah, namun fakta menariknya, fakta lucunya, setelah saya mulai beradaptasi dengan makanan-makanan di sana, bahkan setelah itu yang tadi awalnya saya tidak bisa makan, namun setelah 1 minggu yang saya lalui, makan saya jadi bertambah, dua kali lipat, langsung makan saya bertambah seperti ini. Dan juga di sana untuk zona waktunya itu sangat cepat berlalu. Jadi ketika saya kuliah itu agak kaget pertamanya, karena jam 6 di sana udah mulai perkuliahan dimulai gitu kan. Jadi awalnya wah, kok jam 6 udah mulai kuliah gitu kan. Nah, kan biasanya jam 6 masih gelap. Namun ternyata di sana jam 6 sudah terang. Ya, karena matahari di sana lebih terbit dahulu daripada sini kan. Jadi itulah yang membuat kenapa zona waktu di sana lebih cepat daripada kita di sini. Seperti itu. Oke. Terus hal apa saja yang sangat berpengaruh bagi hidup Uda setelah mengikuti PMM ini? Oke, hal yang sangat berpengaruh ya. Iya. Nah, di sini mungkin bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan yang lain, hal yang sangat berpengaruh dalam hidup saya setelah mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, yaitu ini membuat dan mengubah mindset saya. Jadi yang awalnya saya sebelum mengikuti program ini memiliki cara pandang yang tidak seperti sekarang, karena sekarang saya memiliki cara pandang yang lebih luas, karena saya memandang Indonesia itu, Indonesia tidak cuma Sumatera Barat, tapi dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, juga saya di sini diajarkan bagaimana arti toleransi. Di sini kita belajar arti toleransi yang sebenarnya, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa, juga ada istiadat yang beragam gitu ya. Nah, mahasiswa PMM itu beragam, mulai dari adat, suku, agama, dan juga ras mereka. Jadi kita di sini dikumpulkan menjadi satu padu. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan inilah Pancasila dan inilah Indonesia sebenarnya. Jadi saya sangat bersyukur dan bangga
bisa menjadi bagian PMM tersebut. Iya. Saya bisa merasakan bahwa inilah Indonesia saya. Ini adalah Indonesia tercinta. Ya, seperti itu. Sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa saya Iya, rasakan ini. sangat luar biasa. Iya. Oke, boleh nih dikasih tahu tadi temannya ada berbagai dari provinsi yang lain kan? Iya. Ini dikasih tahu kepada teman-teman yang lain bahasanya, contohnya gitu. Oke. Bahasa Timur kayak mana nih? Oke. Udah. Bahasa Timur ya. Iya. Sudah dekat kakak. Artinya udah. Ini saya, oh ini air sebenarnya sudah dekat. Satu kawan saya Alfred namanya dari NTT. Nah, saya pernah berdiskusi dengan dia Iya. bagaimana sebelumnya di sana seperti yang kita ketahui NTT yang cuacanya lebih kering daripada daerah yang lain di Indonesia. Iya. Jadi pernah suatu masa di sana kekeringan atau sumber air sulit. Jadi Iya. mereka harus mencari satu sumber air untuk mengangkut ke seluruh kampung gitu. Jadi di satu titik itu mereka berkumpul untuk mencari air untuk diangkut ke rumah masing-masing. Iya. Seperti itu untuk perjuangan mereka Iya. untuk bertahan hidup seperti itu. Dan juga saya dari Sulawesi. Nah, mereka di Sulawesi ini sangat unik karena bahasanya cukup contohnya mereka seperti ini bahasanya. Aku sudah makan nih. Gitu. Sudah makan nih. Ini. Ya, kamu sudah makan kah? Gitu. Jadi ada luar biasa. aksen mi di belakangnya. Iya, ada miminya. Ya, itu bahasa Bugis ya buat kawan-kawan semua ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Dan di sini PMM juga mengajarkan kita bagaimana bisa menjalin persahabatan dengan latar belakang yang berbeda. Jadi kita di sini tidak hanya berteman dengan lingkup misalnya yang satu daerah dengan kita, tapi juga se-Indonesia. Jadi di sini dengan PMM yaitu membentuk relasi kita semakin bertambah, tidak hanya lingkup Sumatera. Situ aja, Iya betul, ya. ini tapi sekarang menjadi se-Indonesia, Yes, ya, yes, seperti itu. Indonesia. Betul. Nah, Oke. seperti itu Uni. Ini pertanyaan terakhir nih Uda. Apa harapan Uda untuk teman-teman khususnya mahasiswa Imabai dalam kegiatan ini, dalam kegiatan program ini? Apa harapan untuk teman-teman kita? Oke, Uni. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan Imabai dan seluruh kawan-kawan yang menyaksikan podcast ini supaya kawan-kawan tetap berusaha dan jangan patah semangat dalam kuliahnya, karena seperti yang saya rasakan sekarang ini, benefit dari program pertukaran mahasiswa ini sangat banyak karena kita dimobilisasi mulai dari tiket pesawat dan juga kita diberi bantuan biaya hidup. Wah, Jadi semua luar biaya-biaya biasa. ya luar biasa sekali. Seluruh biaya-biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi jangan takut untuk mengikuti program-program yang dicetuskan oleh pemerintah, karena ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita berkembang lebih maju ke depannya. Dan kepada kawan-kawan semua, jangan takut untuk keluar dari zona nyamannya, karena orang-orang yang adaptif dan juga orang-orang hebat adalah mereka yang berani keluar dari zona nyamannya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi jangan rebahan terus Ya, ya, jadi jangan rebahan terus. Ya. Boleh rebahan tapi terus gali informasi-informasi. iya. Seperti itu. Ya. Oke, baik, mungkin sudah jelas ya teman-teman mahasiswa apa yang telah disampaikan oleh narasumber hebat kita. Jadi PMM ini bukan sekedar program pertukaran mahasiswa, tetapi juga peluang besar untuk mengenal Indonesia lebih dekat, Ya, betul sekali Umi. memperluas jaringan pertemanan, Ya, sangat, dan sangat meraih luas. pengalaman yang tak terkenilai. Oke. Baiklah, apakah ada nih dari Uda untuk closing statement-nya? Oh iya. Iya. Apa sih? Oke. Buat teman-teman di sana, satu prinsip yang saya pakai, semoga ini bisa menjadi prinsip bagi kawan-kawan semuanya, yaitu yang saya tanamkan dalam diri saya, stop thinking, start doing. Yang artinya jangan kawan-kawan terlalu berlarut dengan memikirkan segala sesuatu, tapi kerjakanlah, karena memikirkan tanpa aksi itu tiada gunanya. Seperti itu. Jadi Luar biasa. ya, rencana tanpa aksi itu sia-sia. Iya, Seperti itu. luar biasa. Seperti itu. Boleh ya udah ada jantungnya nggak? Oh ya, tentu untuk sekali. PMM ini? Jadi yang selalu kita gaungkan di
pertukaran mahasiswa ini yaitu Ya. bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi ketika saya mengatakan Ya. pertukaran mahasiswa Merdeka Plus 4 bertukar Sementara sementara bermakna selamanya. Kita coba ya. Oke. Ayo. Pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 4 Bertukar sementara bermakna selamanya. Luar biasa. Baiklah teman-teman, kita ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang hebat ini. Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mengikuti kegiatan PMM. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam Yang merdeka. merdeka. Saya Reza Nadia Husna selaku moderator pada